Hai teman-teman, kembali lagi dengan Gram di sini. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Jatuh Cinta Kepada Hantu Tampan. Cerita ini ditulis oleh Kak Ram dan Nahdi. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. So, langsung saja kita ke ceritanya. Milo, panggilku seraya menatap wajahnya yang berjarak hanya satu pantal saja. Iya, Milo menoleh kepadaku. Apa aku boleh memegang tanganmu? Milo mengulurkan tangannya. Tentu saja. Ku genggam tangannya, lembut dan dingin. Apa yang kamu rasakan saat menolongku tadi pagi, Milo? Rasanya seperti kembali pada momen terakhir di dalam hidupku. Sakit. Aku pikir hantu tidak merasakan rasa sakit. Bukan sakit karena tertabrak motor, melainkan sakit bila tidak bisa menemuimu lagi. Aku bergeser lebih dekat dengannya. Yang penting sekarang kamu ada di sini, ucapku pelan seraya menyandarkan kepala di tangannya. Iya. Oh iya, aku sampai lupa. Apa kamu sudah ingat semuanya? Sudah. Berarti sekarang kamu ingat sama keluargamu. Aku sudah menemui mereka. Mereka masih hidup. Iya. Apa aku boleh tahu di mana rumahmu? Untuk apa? Siapa tahu nanti bisa mampir. Percuma saja, Kara. Tidak akan ada yang percaya jika kamu mengenalku. Benar juga sih. Mana ada pangeran yang berteman dengan rakyat jelata di dunia nyata. Jangan terlalu merendahkan diri, Kara. Mungkin bagimu rakyat jelata, tapi bagiku kamu adalah seorang ratu. Lagi-lagi ucapan Milo membuatku melayang. Satu pertanyaan lagi sebelum aku tidur. Apa kamu ingat tanggal lahirmu? Aku masih penasaran. Sebenarnya dia lahir di zaman kapan? Coba tebak. 1950? Tahun segitu sekolahku belum ada, Kara. Ya, habisnya bahasa kamu itu terlalu baku. Apa mungkin 1980? Apa aku terlihat setua itu? Masih terlalu jauh. Kan Hante emang awet muda. Kalau 2000? Dikit lagi. Ke atas apa ke bawah? Atas. Hah? Berarti umur Milo tidak jauh dariku. Apa mungkin tahun 2005? Sama dengan tahun lahirku. Masih belum tepat. Jadi tahun berapa? Jangan bikin aku penasaran. Tahun 2003, Kara. Spontan aku menatap wajahnya. Jangan bercanda. Apa ada yang salah? Milo tampak kebingungan. Mana ada anak kelahiran tahun 2000-an ngomongnya pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena aku ini unik. Milo menarik tubuhku hingga aku bersandar di dadanya. Apa malam ini aku boleh tidur di pelukanmu? Bisikku. Boleh. Aku memejamkan mata seraya menarik nafas panjang, mencium aroma tubuhnya yang begitu nyaman. Milo, panggilku pelan. Ya, jangan pergi lagi. Seandainya aku menghilang, jangan ngomong gitu. Potongku. Kamu harus sadar, Kara, kalau aku tidak akan bisa menemanimu selamanya. Mungkin suatu saat nanti, aku akan menghilang dan tidak akan kembali. Bila itu terjadi, kamu harus tetap melanjutkan hidupmu, mencari pria yang benar-benar mencintaimu, bukan hantu sepertiku. Pokoknya kamu jangan pergi kemana-mana. Sebaiknya kamu tidur, Kara. Dari tadi kamu yang ajak ngobrol, sautku sambil merasakan rasa kantuk yang semakin tak tertahankan. Kara, iya, aku mencintaimu. Aku juga. Aku meninggalkan sesuatu untukmu, berada di antara tumpukan buku di laci meja belajarku. Iya, sautku setengah sadar. Tak lama terlelap. Saat terbangun di pagi hari, Milo sudah tidak ada di kamar. Kali ini ia benar-benar menghilang. Singkat cerita. Udah, Kar, mau sampai kapan lo mikirin dia? Ucap Tuti. 6 bulan, Tut. Gue masih gak bisa lupain dia. Balasku seraya menatap jendela. Kan dia bilang lo harus move on. Gue udah berusaha, Tut, tapi susah banget.
Cowok ganteng di sekolah kita itu banyak. Coba lo pilih salah satu. Masa lo mau mengakhiri masa SMA dengan kegalauan? Ingat Kar, bentar lagi kita lulus. Semoga pas udah lulus nanti gue bisa cepat move on. Kalau bisa sekarang, kenapa harus nunggu nanti? Aku berdiri. Udah, balik yuk, daripada nyeramain gue mulu. Kebiasaan. Sebagai sahabat lo, gue wajib ngasih lo nasihat. Aku berjalan ke arah pintu. Mau balik kakak? Baliklah. Tuti berlari menyusulku. Kar, lo belum mutusin mau kuliah di mana? Tanya Tuti. Belum, cuman kayaknya gue ambil yang di Jakarta aja deh. Kasian kalau ninggalin ibu sendirian di rumah. Ya juga sih. Guntikan langkah tepat di depan gerbang sekolah. Tumben gak ada angkot, ucapku. Ya kita kan kloter terakhir. Angin kencang menerpa wajahku. Seketika itu tercium aroma mint dan orange. Milo, gumamku. Mulai deh, saut Tuti. Gue nyium bau Milo. Sering banget lo ngomong gitu, tapi dia gak ada juga kan? Aku menoleh ke kiri, mengikuti arah angin tersebut. Terlihat sebuah mobil berhenti di depan gerbang sekolah Edmund. Tak lama, seorang lelaki berjalan dari dalam sekolah. Milo, gumamku. Aku melihat wajahnya dari samping, mirip sekali dengan Milo. Milo! Dari aku seraya berlari ke arahnya, namun ia lebih dulu masuk ke dalam mobil. Mobil itu melaju, sontak aku menghentikan langkah. Berarti benar firasatku selama ini, kalau Milo sebenarnya hanya koma di rumah sakit, sama seperti di drama Korea yang pernah aku tonton. Kar, panggil Tuti seraya berlari menyusulku. Tadi gue lihat Milo Tut, ucapku, seneng. Lo yakin? Yakin banget dia masuk ke dalam mobil hitam tadi. Muka plasteran kan mirip-mirip Kar. Tapi gue yakin itu dia. Dari aromanya aja udah kecium. Makanya lu kucing yang bisa nyium aroma ikan asin dari jarak ratusan meter. Aku berjalan ke arah gerbang sekolah Edmund. Kar, mau kemana? Tanya Tuti. Sementara aku terus melangkah maju, menghampiri satpam yang sedang berjaga. Permisi pak, salamku. Ya, balas Pak Satpam. Saya boleh nanya Pak? Mau nanya apa ya Dek? Kalau boleh saya tahu, siswa yang barusan keluar itu namanya siapa ya? Yang tadi pakai mobil hitam? Iya. Wah, saya nggak tahu namanya. Apa Bapak kenal sama yang namanya Milo? Milo? Saya baru dengar ada namanya Dek. Emang Bapak udah kerja berapa lama di sini? Belum lama, baru 1 tahun. Oh, makasih ya Pak. Aku berjalan ke arah Tuti. Jika ucapan Milo benar, kalau ia lahir di tahun 2003, maka sangat wajar satpam ini tak mengenalnya. Namun, lelaki yang mirip dengannya tadi masih memakai seragam sekolah ini. Apa mungkin ia berbohong tentang tahun lahirnya? Kar, angkotnya datang, ucap Tuti mengganggu lamunanku. Lo tadi ngobrol apaan? Sambungnya. Rahasia, sautku. Malah rahasia-rahasiaan. Rolin apaan? Milo. Tadi beneran Milo? Gue belum tahu Tut. Yang jelas feeling gue sih dia Milo. Tapi bukannya dia udah meninggal? Kok pahit lagi? Makanya banyak nonton film Tut. Apa hubungannya? Di film sering ada cerita kayak begini. Arwahnya gentayangan, padahal dia belum meninggal. Gimana sih arwahnya gentayangan tapi belum meninggal? Maksudnya dia cuman koma aja. Coba dah lo nonton drakor terbaru yang kemarin gue rekomendasiin, yang dokter ganteng itu. Iya. Nah, gue rasa ceritanya mirip sama kisah gue sama Milo. Tahu udah, gue pusing. Nggak usah dipikirin Tut, yang penting gue bisa ketemu Milo lagi. Kepedean. Siapa tahu lo salah orang. Jangan ngedoin yang jelek-jelek yang Tut. Bunyi klakson angkot. Tuh angkot lo, ucap Tuti. Gue duluan ya. Aku berjalan cepat ke arah angkot. Keesokan harinya, pagi sekali, aku sudah berdiri di depan gerbang sekolah Edmund, mengamati mobil yang masuk ke dalam. Berharap mobil yang kulihat kemarin segera muncul. Kar, panggil Tuti sembari turun dari angkot. Ngapain lu berdiri di sana? Tanyanya seraya menyeberang jalan. Gue lagi nungguin mobil yang dinaikin Milo kemarin.
Emang lo ingat? Ingat lah. 15 menit lagi gerbang ditutup, Kar. Lo duluan aja, Tut. Kagak ah, gue pengen lihat juga. 10 menit kemudian, mobilnya masih belum terlihat juga. Kayaknya gak ada, Kar, ucap Tuti. Sabar, 5 menit lagi, sautku tak melepaskan pandangan ke arah gerbang sekolah Edmund. Keburu ditutup ntar gerbangnya. Kan udah gue bilang lu duluan aja. Oke, 5 menit lagi. Kalau belum muncul juga gue seret lu sampai kelas. Oke. Tak lama berselang, mobil yang kutunggu-tunggu muncul juga. Bergegas aku berlari mendekat, namun mobil itu malah melaju cepat masuk ke dalam sekolah. Mau kemana, Dik? Cekat Pak Satpam saat aku akan berlari masuk ke dalam sekolah Edmund. Itu mobil teman saya, Pak, ucapku sembari menatap mobil berwarna hitam yang berhenti tak jauh dari gerbang. Mohon maaf, ada yang gak bisa masuk. Saya mau ngobrol sama teman saya, sebentar aja. Coba ada telepon dulu, suruh dia ke depan gerbang. Duh, saya gak punya nomor teleponnya. Katanya temen, kau gak tahu nomor teleponnya? Handphone saya sempat hilang, Pak, jadi nomornya juga hilang. Udah deh, Dek, mendingan dibalik ke sekolahnya aja. Satpam itu tetap tidak mengizinkanku masuk. Seseorang keluar dari dalam mobil, rambutnya coklat. Dari belakang mirip sekali dengan Milo. Milo, panggilku. Namun ia tidak menoleh sedikit pun, malah berjalan masuk ke gedung sekolah. Kar, udah mau masuk, teriak Tuti. Tuh, temannya manggil, ucap Satpam. Iya, palasku serai membalikkan badan dan berjalan ke arah Tuti. Buruan, Kar, lemes amat. Tuti menarik tanganku. Kami pun berjalan menuju kelas. Terus rencana lo gimana sekarang? Tanya Tuti saat kami menaiki tangga. Apa gue lompat pagar samping aja kali ya pas jam istirahat? Palasku. Jangan, Kar, bisa ramin ntar. Iya sih, lo ada ide gak? Kagak. Mentok-mentok palingan gue nungguin di depan gerbang sekolahnya pas pulang nanti. Sip. Bel pulang sekolah berbunyi. Bergegas aku memasukkan buku ke dalam tas. Buru-buru amat, Kar, tegur Tuti. Takut ya keburu pulang. Kalian jangan pulang dulu ya. Ibu minta waktu 15 menit untuk periksa hasil tryout kelas belah, ucap Bu Retno. Duh, gimana nih? Gerutuku. Ya mau gimana lagi, Kar? Sabar aja dulu, saut Tuti. Ku tatap jarum jam yang entah kenapa berjalan begitu lambat. Kalau enggak hari ini bisa besok, Kar, ucap Tuti yang mencoba menenangkanku. Gue pengennya sekarang, Tut, biar gak kepikiran terus. Ya udah sabar, bentar lagi juga kelar. Aku mengacungkan tangan. Iya, Kara, tanya Bu Retno. Bu, saya boleh duluan gak mau ke toilet? Palasku. Sudah selesai? Udah, Bu. Ya sudah. Tut, gue nitip tas ya, ntar lu bawain ke depan. Oke, Kar, good luck. Dengan langkah cepat aku berjalan menuju gerbang. Teringat kata-kata Milo. Siapa tahu takdir akan mempertemukan kita. Sepertinya kata-kata itu akan segera terwujud. Saat aku berlari keluar gerbang, terlihat Milo sedang berdiri di depan gerbang sekolahnya. Ia sedang mengobrol dengan seorang temannya. Aku berlari dengan sekuat tenaga, seraya memanggil namanya. Milo, teriakku. Namun pandangannya tetap pada temannya itu. Kini jarak kami semakin dekat. Milo, panggilku seraya menepuk pundaknya. Spontan ia menoleh kepadaku. Ku amati wajahnya. Sekilas memang mirip dengan Milo, tapi aku yakin dia bukan Milo. Maaf, salah orang, ucapku seraya membalikkan badan. Malu. Tunggu, ucap lelaki itu. Aku menghentikan langkah sambil menoleh kepadanya. Maaf, saya kira kamu teman saya. Palasku sedikit menundukkan pandangan. Dari mana lu tahu nama itu? Tanyanya. Nama apa? Milo. Itu nama teman gue, Palasku. Ia mengambil ponsel di saku celananya. Apa ini orangnya? Tanyanya sambil menunjukkan sebuah foto.
Aku mendekat untuk melihat fotonya lebih jelas. Benar sekali, ini foto Milo. Rambut, mata dan senyumnya, semua mirip dengannya. Iya ini Milo, ucapku. Perasaan dia gak pernah cerita kalau punya temen dari SMA sebelah. Emang lo kenal dekat sama Milo? Tanyaku. Ya iyalah, dari kecil gue udah tinggal bareng dia. Hah, emang lo siapanya? Gue adiknya. Aku terkejut dengan ucapannya. Seriusan lo adiknya? Tanya aku memastikan. Iya. Ia kembali menunjukkan foto di ponselnya. Tuh, lihat kalau gak percaya. Terlihat sebuah foto keluarga. Sekarang Milo kemana? Tanya aku. Lu beneran temennya apa ngaku-ngaku doang? Gue temennya, malah kita pernah deket. Ah, bohong. Orang kayak Milo mana mungkin deketin cewek. Apalagi cewek dari sekolah sebelah. Cewek sekolahnya aja banyak yang ditolak. Terus kalau lu beneran ceweknya, harusnya lu tahu kalau Milo udah meninggal. Oh, jadi beneran dia udah meninggal, balasku. Nah kan, lu aja baru tahu. Gue udah tahu dari lama, cuman gak yakin aja. Saat gue kesal. Kapan? Ini adiknya beda banget sama kakaknya. Pengen kesel aja, batinku. Sekitar 6 bulan lalu. Lah, orang Milo meninggal udah 2 tahun lalu. Iya, tapi gue ketemunya 6 bulan lalu. Lu ketemu siapa? Setan? Sautnya ngegas. Iya, gue ketemu setannya Milo. Puas. Ah, cewek halu. Palingan lu ngefans sama kakak gue doang. Kalau ya kenapa? Kalau ya jangan suka ngaku temen deketnya. Sebuah mobil hitam berhenti tepat di samping kami. Udah, gue males ngobrol sama cewek halu. Pergi sana, ucapnya. Dasar anak gak tau sopan santun, sautku. Mending gak tau sopan santun daripada pura-pura deket sama kakak gue. Ia melangkah ke arah mobil. Ih, emang gue beneran deket sama kakak lu? Gue tahu kok, hobi dia suka liatin bintang. Gue juga tahu kalau dia ngomong tuh baku banget. Dia menoleh kepadaku. Apalagi yang lo tahu? Tanyanya sembari mendekatiku. Badannya wangi, kayak perpaduan aroma mint dan orange. Itu emang parfum kesukaan dia. Terus apa lagi? Itu aja. Orang gue kenal dia cuma seminggu lebih kok. Malahan sebelum dia ngilang, kita sempat tidur bareng di kamar. Ah, gak mungkin itu kakak gue. Ya udah sih kalau lo gak percaya. Aku membalikkan badan. Tiba-tiba teringat pesan terakhir Milo. Oh ya, satu lagi. Aku kembali menoleh padanya. Apa? Dia ninggalin sesuatu buat gue. Mana mungkin? Coba aja lo cek di antara tumpukan buku di laci meja pelajarnya. Ia terdiam, sementara aku lanjut berjalan ke arah Tuti yang sedang berdiri di depan gerbang. Lo ribet sama siapa sih, Kar? Tanya Tuti. Itu adiknya Milo, balasku. Ah, itu adiknya? Tuti tampak terkejut sembari menatap adiknya Milo yang masih berdiri di dekat mobilnya. Gila, adiknya aja secakep itu. Gimana kakaknya? Kakaknya jauh lebih cakep, Tut. Baik lagi, gak kayak adiknya yang jutek parah. Jangan terlalu benci sama orang, Kar. Ntar lu malah jatuh cinta. No way, tak muksin. Kakaknya tak tergantikan. Ya udah, tapi ini tas lu ambil kali. Berat banget nentengnya dari tadi. Omel Tuti. Oh iya, sorry, Tut. Keesok harinya, aku dikejutkan dengan mobil hitam yang terparkir di depan gerbang sekolah. Mobil adiknya Milo. Hei, panggil adiknya Milo saat ku melangkah keluar gerbang. Si ganteng manggil lo, Kar, bisik Tuti. Cuekin aja. Aku berpura-pura tak melihatnya. Dari ekor mata terlihat ia berlari ke arahku. Mau apa lagi? Tegurku saat ia mendekat. Tuti menyenggol tubuhku. Jangan jutek-jutek sama cowok. Ntar susah dapat jodoh, bisiknya. Halo, sambungnya sambil melempar senyum pada adiknya Milo. Gue mau bicara sama lo, ucap adiknya Milo. Yang sopan dong, sautku. Saya mau bicara dengan kamu. Nah, begitu. Udah mirip sama kakak lo. Mau ngomong apa? Gak di sini. Boleh ikut sama gue? Pintanya. Kemana? Ke rumah gue. Boleh, saut Tuti. Yuk, Kar. Kenapa malah lu yang lebih semangat? Ucapku. Kapan lagi main ke rumah orang kaya? Pakai mobil keren pula, bisiknya. Gue gak ngajak lu.
ucap adiknya Milo sambil menatap Tuti. Berarti gue gak mau ikut gitu aja, sautku. Ya udah deh, yuk. Asik. Tuti tampak girang, bahkan ia lebih dulu berjalan ke arah mobil. Lu duduk di depan, pinta adiknya Milo kepadaku. Gue mau belakang aja, tolakku. Ntar gue dikira supir taksi online. Mana ada taksi online pakai mobil mahal kayak gini. Udah cepetan duduk di depan. Sana Kar, biar gue duduk di belakang sambil nonton lu berdua, bisik Tuti. Aku pun terpaksa duduk di depan. Nama gue Axel, ucap adiknya Milo seraya mengulurkan tangannya. Ku sambut uluran tangannya. Kara, balasku singkat. Kayak nama santan. Tuti tertawa. Nama gue Tuti. Gak nanya, saut Axel. Sikapnya sungguh berbeda 180 derajat dengan kakaknya. Sangat kasar. Cara bicaranya pun sudah seperti anak gaul Jakarta. Axel menyalakan mobil, kemudian melajukannya ke sebuah perumahan elit di daerah Kemang. Wih, pintunya aja otomatis, ucap Tuti. Shh, murah banget tuh lontut, sautku. Itu gak otomatis, ada satpam yang bukain, saut Axel. Oh iya, Axel memarkirkan mobil tepat di depan sebuah pintu berukuran besar. Astaga, ini pintu rumah apa gerbang sekolah? Ucap Tuti. Axel membuka pintu. Kami disambut oleh seorang perempuan parubaya. Bi, boleh bikinkan minum sama sediain cemilan, perintahnya. Iya Den, balas perempuan parubaya itu, lalu pergi. Sini, Axel mengajak kami ke sebuah ruangan dengan nuansa Eropa, lengkap dengan sebuah sofa mewah berwarna krem. Ini boleh didudukin? Tanya Tuti. Boleh lah, saut Axel. Aku dan Tuti pun duduk di sofa yang begitu empuk dan wangi. Bahkan sofa ini lebih empuk dari kasurku. Kara, panggil Axel. Ya, sautku. Sini ikut sama gue. Gue doang. Iya. Enggak deh, gue gak akan ngapa-ngapain lu. Apalagi ini rumah gue sendiri. Udah sana pergi, ucap Tuti. Tuh melu aja ngizinin. Oke lah. Axel berjalan lebih dulu, sementara aku mengikuti di belakang. Kami menaiki tangga menuju sebuah kamar. Ia membuka pintu kamar itu. Ini kamarnya Milo, ucapnya. Aku menengok ke dalam. Kamarnya masih terlihat rapi dan bersih. Ayo masuk, ajaknya. Dengan langkah ragu aku masuk ke dalam. Aroma kamarnya mirip sekali dengan aroma tubuh Milo. Terlihat ada sebuah teleskop di sudut kamar. Axel berdiri di dekat meja belajar, kemudian membuka lacinya. Kemarin lo bilang Milo ninggalin sesuatu untuk lo, tanya Axel. Iya, balasku singkat. Apa ini maksudnya? Ia menunjukkan sebuah buku. Apa itu? Milo gak cerita. Enggak, dia ngomong itu pas gue lagi ngantuk berat. Besoknya malah ngilang. Ini buku diary. Aku mengurutkan dahi. Terus apa hubungannya buku diary itu sama gue? Tanyaku bingung. Mending lu baca sendiri aja deh. Axel menyerahkan buku itu kepadaku. Perlahan aku membuka buku diary, kemudian membaca beberapa lembar halamannya. Sebagian besar isinya menceritakan kegiatan Milo sehari-hari dan sedikit curhatan tentang keluarganya, termasuk Axel. Kututup buku. Nih, lalu menyerahkannya pada Axel. Udah baca semuanya? Tanyanya. Gak enak bacanya, ucapku. Langsung lompat ke lembaran akhir aja. Ya lu kagak bilang dari tadi. Aku kembali membuka buku diary Milo. 12 Agustus 2020. Aku melihat perempuan cantik sedang berdiri di depan gerbang SMA 5. Rambutnya yang panjang terlihat begitu indah. Apalagi ketika tertiup angin. Itu membuat hatiku bergetar. Aku tak percaya dengan cinta pada pandangan pertama. Namun kali ini sepertinya aku sedang mengalami. Ingin sekali berkenalan dengannya, tapi aku tak memiliki keberanian. Oh, dasar pecundang, batinku. Minggu depan semua sekolah di Jakarta akan mulai daring. Aku berharap sebelum lulus bisa berkenalan dengannya. Wahai perempuan cantik yang mengenakan kalung hati. Spontan aku melirik kalung yang melingkar di leherku. Kalung hati? Apa mungkin aku adalah perempuan yang Milo maksud? Kubuka lembaran berikutnya.
Sebuah foto Candy tertempel. Bukannya itu aku ya? Ya, aku yakin sekali perempuan di foto itu adalah aku. Sepertinya Milo mengambil fotoku dari depan gerbang sekolahnya. Padahal kalau dia minta langsung, aku bisa berpose lebih dulu. Batinku seraya tersenyum. Lembaran berikutnya lebih menceritakan kehidupan Milo saat PPKM di rumah. Namun, ada sebuah kalimat yang berhasil membuat hatiku berbunga-bunga. Padahal aku tidak mengenalnya, tapi kerinduan ini mengapa semakin besar. Aku ingin bertemu dengannya. Tulisnya di akhir paragraf. Duh, Milo so sweet banget. Ku baca halaman berikut. Kali ini sedikit membuatku tertawa. Soalnya Milo menulis. Hari ini aku sengaja bangun pagi, pergi ke sekolah untuk menunggu angkutan umum yang pernah ia tumpangi, lalu membuntuti angkutan umum itu, sambil berharap bisa bertemu dengannya. Sungguh sebuah tindakan yang konyol. Tapi aku tidak akan menyerah. Besok sepulang dari kegiatan ekstrakurikuler, aku akan mencarinya lagi. Semangat Milo. Ternyata itu adalah tulisan terakhir darinya. Seketika itu air mata jatuh dari sudut mata hingga menetes ke lembaran kertas diary. Jangan nangis, Milo paling gak suka lihat cewek nangis, ucap Axel. Terus gue mesti gimana? Masa ketawa? Omelku sambil terisak. Lo harusnya bangga bisa ngeluluin hatinya Milo yang sekeras tembok. Buat apa bangga? Orang dianya juga gak ada di sini. Bukannya lo bilang pernah dekat sama dia, bahkan sampai tidur bareng? Apa? Tidur bareng? Saut suara di dekat pintu. Sontak aku dan Axel menoleh ke sana. Ternyata itu ibunya. Apa maksudnya tidur bareng? Tanyanya. Itu Bu Milo. Saut Axel panik. Gak mungkin Milo berbuat begitu, Sel. Duh, repot dah urusannya. Tapi Kara bilang dia pernah tidur bareng Milo, Bu. Kara siapa? Mantan pacarnya Milo. Ini orangnya. Axel menunjukku. Spontan aku melotot kepadanya. Siang Bu, saya Kara, ucapku dengan senyuman canggung. Apa benar kamu pernah tidur bareng Milo? Aku menghela nafas. Maksudnya bukan begitu Bu, Axel cuma salah paham. Kan kemarin lo sendiri yang bilang, saut Axel. Diam dulu, biar gue ceritain semuanya. Aku menceritakan dari hari pertama bertemu Milo sampai malam terakhir ia meninggalkanku. Ibunya Milo sempat beberapa kali menintikkan air mata. Mungkin ia merindukan anak sulungnya itu. Milo sempat beberapa kali datang ke mimpi tante, tapi udah lama dia gak pernah datang lagi, ucap ibunya Milo sembari menyeka air mata. Makasih ya Kara, udah bikin Milo bahagia di saat-saat terakhir hidupnya. Saya juga beruntung bisa bertemu sama Milo. Mungkin rasa ingin berkenalan dengan kamu bikin arwah Milo gentayangan. Syukurlah sekarang dia sudah bisa tenang, ucap ibunya Milo. Aku tidak berpikir sampai sejauh itu. Masa alasan Milo gentayangan adalah aku? Boleh tante tanya sesuatu? Sambungnya. Boleh. Apa Milo beneran gak ada di sini? Gak ada, Tan. Tante berharap dia ada di sini. Kara juga berharap gitu, Tan. Ibunya Milo bangkit. Sel, ajak Kara makan siang. Pesannya sebelum pergi keluar kamar. Lu belum makan siang kan? Tanya Axel. Belum. Baguslah. Axel bangkit dari duduknya, lalu berjalan ke arah pintu, sementara aku masih duduk di atas kasur. Sal, panggilku. Yap. Kenapa cara bicara lu sama Milo itu beda banget? Oh, itu. Milo itu dari kecil ikut bokap di Prancis, baru pindah ke Indonesia pas mau masuk SMA. Jadi dia belajar plus privat bahasa Indonesia dulu. Makanya cara ngomongnya begitu. Nah, kalau gue emang dari kecil udah ikut nyokap tinggal di sini. Oh, begitu. Emang nama aslinya beneran Milo? Tuh, lu lihat sendiri. Axel menunjuk sebuah piagam penghargaan lomba pidato bahasa Indonesia yang tergantung di dinding. Dia bangga banget pas menang lomba itu. Aku bangkit kemudian berjalan mendekati piagam itu. Tertulis sebuah nama, Louis Michael. Padahal namanya bagus, kenapa dipanggil Milo? Tanya gue bingung. Astaga, lemot bener. Masa gitu aja gak tahu? Yang langsung ledek kan gue nanya. Saat gue kesal. Mi dari Michael, Lo dari Louis. Gitu. Itu panggilan kesayangan dari nyokap. Dan cuma keluarga deket aja yang tahu.
Makanya gue heran pas lu manggil gue Milo. Habisnya kalau dari samping sama belakang, lu mirip banget sama Milo. Cuman emang gantengan Milo jauh. Percuma ganteng tapi gak bisa dipegang, saut Axel lalu berjalan keluar kamar. Buruan, mau gue kunciin di kamar. Sabar napa? Milo, seandainya kamu ada pas makan siang tadi, kebahagiaanku pasti terasa sempurna. Bisa berkenalan dengan Tante Nadia yang sangat baik. Tidak lupa dengan adikmu Axel yang nyebelin, tapi baik juga. Batinku seraya menatap kaca jendela. Lama-lama kepala lu miring, lihat jendela samping mulu. Tegur Axel yang sedang mengendarai mobil. Mending lu fokus lihat ke depan, sautku. Oh iya Kar, tadi di ruang tamu gue sempat lihat muka Milo, asli ganteng banget, ucap Tuti. Emang beda banget sama adiknya, sindirku. Mau gue turunin di tengah jalan, ancam Axel. Eits, gue laporin Tante Nadia. Mami gak bakal tahu, soalnya hari ini terakhir kali lu datang ke rumah gue. Ternyata takdir berkata lain, Tante Nadia malah sering mengajakku makan bersama. Lama amat sih, ucap Axel seraya membukakan pintu mobil. Kan gue mesti dandan dulu, sautku. Gue risih banget dari tadi diliatin bocil-bocil, kayak baru pertama kali lihat mobil sport aja. Gue risih banget dari tadi diliatin bocil-bocil, kayak baru pertama kali lihat mobil sport aja. Lain kali jangan jemput gue pakai mobil bagus, jemput pakai taksi aja. Lagian udah gue bilang tunggu di depan toko aja. Ngapain lu jemput gue di depan Kang? Udah buruan naik. Sabar. Aku masuk ke dalam mobil. Habis lulus lu mau kuliah di mana? Tanya Axel. Masih belum tahu, yang jelas masih sekitaran Jakarta. Kalau lu? Dedi minta gue kuliah di Inggris. Baguslah. Kok baguslah? Maksudnya kampus di Inggris kan bagus-bagus. Ya tapi gue udah nyaman aja di Indo. Soalnya Axel menoleh kepadaku hingga pandangan kami pun beradu. Soalnya apa? Aku agak sedikit canggung bercampur horor dengan tatapannya. Ia kembali mengarahkan pandangan ke depan. Nanti gue kasih tahu sehabis makan malam. Tapi kok ini arahnya bukan ke rumah lo? Ya emang bukan ke rumah. Makanya ada di Rescott. Oh pantasan, terus makan di mana? Di restoran fine dining. Lo tau fine dining gak? Idih, meremehkan Kara. Gue juga tahu. Udah nyobain? Belum. Orang gue taunya dari drama Korea. Sautku terkekeh. Drakor mulu, pokoknya ntar pas di resto jangan norak. Iye. Sekitar 30 menit kemudian kami pun sampai di salah satu gedung tinggi di Jakarta. Restonya mana? Tanya aku bingung. Restonya ada di lantai 60, balas Axel. Sini. Ia menarik tanganku ke arah lift. Ini kali pertamanya ia menyentuhku. Meski sentuhannya terasa kasar, berbeda dengan Milo. Di dalam lift, kami tak mengobrol sedikit pun. Bahkan meliriknya saja aku tak berani. Belum lagi ditambah rasa deg-degan memikirkan apa yang harus dilakukan saat fine dining. Pintu lift terbuka. Axel mengulurkan tangannya sementara aku menatapnya heran. Pegang tangan gua. Astaga, gue bukan nenek-nenek yang mesti dituntun kemana aja. Omelanku tak berhasil. Tanpa basa-basi, Axel langsung menarik tanganku dan menggenggamnya erat, seraya berjalan ke arah pintu resto. Seorang pelayan resto menyambut kedatangan kami. Atas nama Axel dan Kara, ucap Axel. Kok ada nama gue? Pelayan itu mengarahkan kami ke sebuah meja dengan sebutan best view. Apalah itu? Aku juga tidak mengerti. Tante Nadia mana? Tanya aku. Belum datang. Ini gak ada menunya, bisikku. Semua makanan udah dipesan dulu. Lu tinggal duduk aja. Oh gitu. Makanan pertama pun datang. Hingga makanan terakhir Tante Nadia tidak juga muncul. Katanya makan bertiga, kok jadi makan berdua, keluhku. Lu gak suka? Suka sih, cuma aneh aja. Malam minggu begini, lu habisin waktu sama cewek nyebelin kayak gua. Nyebelin sih, tapi lu bikin gue nyaman. Balasnya dengan suara agak pelan. Apa? Gue gak denger. Lu udah bikin gue nyaman, sautnya kesal. Oh doang. Lah terus gue mesti ngapain? Terjun dari lantai 60? Ya jangan, ntar lu malah pacaran sama Milo. Lah bagus kan, akhirnya gue bisa ketemu Milo lagi. Tatapan Axel berubah.
Emang lu masih suka sama Milo? Sedikit, tapi gue selalu inget omongan kakak lu. Kalau dia ngilang, gue harus tetap ngelanjutin hidup, cari cowok yang benar-benar suka sama gue. Cowok beneran ya, bukan hantu. Ya cowoknya ada di depan lu sekarang. Hah? Gak usah pura-pura kak denger. Maksudnya lu suka sama gue? Makanya jadi cewek tuh peka. Cowok kalau ngajak makan malam romantis berduaan tuh berarti dia ada rasa sama lu. Romantis apaan, dari tadi kita ribut mulu. Itulah yang bikin lu beda sama cewek lain. Terus gimana? Mau gak pacaran sama gue? Lu nembak gue? Iya. Seramat. Coba ulang, diperhalus lagi. Axel menundukkan kepala sebentar lalu menatapku. Tatapannya itu seperti menghujam jantungku. Kara, gue suka sama lo. Lo mau gak jadi pacar gue? Gimana ya jawabnya? Gimana aku jawabnya dengan pertanyaan yang gak jelas? Malah bercanda. Axel tampak kesal. Emang lo tahu kata-kata itu? Tahu lah, juga punya TikTok Kara. Ya udah apa? Iya atau enggak? Belum gue jawab ya. Udah. Iya gue mau. Seriusan? Aku mengangguk seraya tersenyum. Tepat di hari ini kami pun resmi pacaran. Di lain waktu. Tuh, Axel datang, ucap ibu. Aku berlari keluar toko. Bu, aku pergi dulu. Hati-hati. Tante, Axel bawa Kara jalan-jalan bentar ya. Axel meminta izin pada ibu. Iya, hati-hati ya. Siap tante. Hari ini emang kamu gak ada jadwal kuliah? Tanya aku. Axel tidak jadi kuliah di Inggris. Ia memilih untuk kuliah di Jakarta. Katanya supaya bisa bertemu aku setiap hari. So sweet banget. Kan udah aku bilang dosanya lagi soman. Oh alah, terus kita mau kemana sekarang? Gimana kalau kita nonton film di bioskop? Emang ada film yang bagus? Film apapun pasti bagus kalau aku di dekat kamu. Gombal. Tapi awas jangan pegang-pegang. Siap sayang. Ide sayang-sayangan pula. Terus apa kuyang? Yang kayak itu juga. Ia pun tertawa. Mungkin ini jalan takdir yang Milo maksud. Ia seperti menuntunku untuk bertemu dengan keluarganya. Terutama bertemu dengan orang yang kini aku sayang, Axel. Seandainya aku bisa bertemu dengan Milo sekali saja, ingin sekali mengucapkan terima kasih Milo. Cerita pun berakhir. Bagaimana pendapat kalian tentang cerita kali ini? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada Kak Ramdan Hadi yang sudah mengizinkan saya untuk membacakan ceritanya. Dan tak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Nantikan cerita baru yang akan saya bawakan. Sekian dari saya Gram. Terima kasih.